Ini di mana? Ingatan saya memberitahu saya sekarang seorang pelajar, sedang mempersiapkan pindah pekerjaan. Lin bodoh, kalau kamu tidak naik sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Giliran berikutnya Lin Moyu, cepat naik ke panggung. Adegan aneh ini kenapa terasa begitu familiar? Selalu merasa pernah mengalaminya di suatu tempat, tapi tidak bisa ingat sama sekali. Rasanya ingatan saya perlahan-lahan menghilang. Ahahaha. Halusinasi ini jauh melebihi bayangan dalam ingatan. Itu adalah barusan itu mimpi, tidak benar. Sedang perlahan melupakan semua masa lalu. Kalau terus seperti ini, mungkin saya benar-benar akan mati. Kenapa tubuh saya terbakar, tapi tidak merasakan sakit, malahan merasa hangat? Api jiwa. Ini adalah api jiwa. Di dalam tubuh saya ada banyak benda asing, sedang dibakar olehnya. Nah, ingat baik-baik, di area inti ada jenis iblis aneh yang sangat berbahaya. Dinamakan Abyss Phantom Demon. Mereka berukuran sangat kecil. Biasanya hidup dalam kelompok. Begitu masuk ke dalam tubuh, akan menciptakan ilusi, menggerogoti jiwa, membuat seseorang kehilangan jati diri sepenuhnya, menjadi boneka mereka. Baru saja berkat necromancer dalam imaji itu. Kalau tidak, aku benar-benar kena tipu. Api menyala, keluar sekarang dong. Memang layak jadi juara nasional, tapi kamu bisa berbuat apa padaku? Kalau begitu coba api jiwaku ini Tuan Raja Iblis, apakah Anda baik-baik saja? Kalian pikir raja ini akan kenapa-kenapa? Manusia, ganti saja perintah raja ini. Gunakan segala cara untuk membunuh Lin Moyu untukku. Lin Moyu, kalau kamu berani, seumur hidupmu jangan pernah keluar dari medan perang kuno. Permata Raja Iblis. Simpan dulu ya. Akhirnya selamat tanpa cedera. Tapi suara aneh dalam mimpi itu, apa artinya? Si necromancer itu sebenarnya siapa? Dan kenapa dia sampai mau membantu aku? Ini batu teleportasi yang dikasih Mo Yun. Apa mungkin dia sudah menemukan istana naga setan? Ternyata ini benar-benar istana naga setan. Gimana? Pasti aku yang tercepat menemukannya, kan? Terima kasih ya. Sama-sama. Level dungeon terlalu tinggi. Aku tidak akan masuk. Kalau ada kristal naga ekstra, ingat kirim satu untuk aku ya. Tidak masalah. Aku masih mau mengajak seseorang lagi. Selain Yi, dia bisa mengajak siapa lagi sih? Ternyata dia adalah master koleksi level 55. Itu Li Moyu apa ya? Di klanku ada Tieli. Kalau ketemu Lin Moyu, habisi tanpa ampun. Bro, ayo menyerang. Sekelompok orang ribut, bunuh saja dia.
Keren sekali, ayo pergi. Mereka sementara tidak bisa mengganggu kita. Oke. Sial, dia masuk dungeon, bagaimana? Kita tidak bisa bertahan melawan tengkorak-tengkorak ini. Mending kita juga masuk dungeon saja. Hehe, ide bagus. Semua, lihat dungeon dan ikut aku. TSK, aneh. Kenapa tidak ada orang sama sekali ya? Apa kita yang pertama menemukan istana naga setan ini? Hehehe, kali ini untung besar. Lin Moyu, kamu harus berhati-hati ya. Ini mungkin merupakan kali dengan orang terbanyak dalam dungeon naga iblis. Hei, keberuntungan kita cukup bagus. Ini adalah dungeon dengan elemen es yang samar. Elemen es, benar. Setiap kali masuk ke dungeon naga iblis, lingkungannya selalu berbeda. Kadang ada naga api, kadang ada naga es. Tentu saja ada juga naga dengan elemen lain. Dan yang paling sulit adalah naga hitam dengan elemen kegelapan. Mengerti. Nanti kamu cukup tunggu waktu yang tepat untuk menggunakan skill kumpulkan angka. Tenang saja, aku jamin kita akan menyelesaikan tugas ini. Oh iya, di dalam dungeon naga iblis ada monster kecil juga. Asal membunuh naga iblis, itu sudah dianggap selesai. Bagus sekali, menghemat banyak waktu. Bisa farming beberapa putaran lagi. Wow, seriusan kamu? Di sini dingin sekali. Tentu saja, karena musuh sebelumnya sangat tangguh. Naga es dengan atribut yang tinggi. Atributnya memang sangat tinggi. Kalau begitu, berikan serangan penuh tenaga. Tidak kusangka serangannya ternyata sangat kuat. Jenderal Andit ya. Tidak bisa terbang memang merepotkan. Aku masih ingin ulang main beberapa kali lagi, tapi tidak bisa membuang waktu di sini. Jauh dariku. Keluarlah. Raja larva pemakan jiwa. Turunkan makhluk besar itu untukku. Sulit untuk bertahan. Panggil kembali. Untung berhasil memanggil kembali dan menarik sebagian besar pasukan Andit tepat waktu. Kalau tidak, mungkin kita akan kalah semua. Coba rasakan skill baru yang baru aku pelajari. Rasakan palu ini. Kesempatan bagus. 4 detik pingsan ini harus dimanfaatkan dengan baik. Raja larva pemakan jiwa, aku serahkan padamu. Api jiwa. Sekarang waktunya serang. Berhasil mengalahkan naga es. Pengalaman bertambah 5,5 juta poin. Mendapatkan 4 kristal naga tambahan. Akhirnya mendapatkan kristal naga.
Beruntung ada skill pingsan darimu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ah, tanpa batu bumi yang kau berikan, aku juga tidak akan bisa belajar skill ini. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Karena kristal naga sudah didapatkan, maka kita pindah tempat saja. Baik, lanjutkan. Hei, di mana yang lain? Apakah mereka semua menyerah karena kesulitan? Lin Moyu. Kalian akhirnya keluar juga, naga dan iblis abis. Karena kalian bersekutu masuk ke dungeon bersama. Begini saja. Kalau begitu, kita juga lanjut ngedungeon. Suasananya, sepertinya kita bertemu naga hitam. Jangan khawatir, keluar saja. Pergi dan cari naga hitam untukku. Naga hitam ini, baik atribut maupun karakteristiknya, jauh lebih kuat daripada naga es. Sepertinya susah dihadapi. Buruan dorong mundur. Kecepatan serangannya terlalu cepat. Belum sempat memanggil kembali pasukan. Masih datang. Aku lawan kau sampai habis. Pasukan kuat. Sebelumnya dia selalu merawatku. Kali ini aku yang akan. Cepat kembali, jangan sampai mati. Cepat kembali, jangan sampai mati. Naluri bertarung. Itu adalah bakatnya. Ayo beri aku manusia. Untungnya zirah tulang menahan dampak serangan itu. Manfaatkan sekarang untuk serangan penuh tenaga. Api jiwa. Hei, bagaimana? Performa kamu cukup bagus kan? Luar biasa. Skill kamu sekali lagi sangat membantu. Tidak menyangka keberuntunganku begitu baik. Berhasil membunuh naga hitam. Pengalaman bertambah 5,5 juta poin. Mendapatkan sertifikat Raja Naga. Mendapatkan tambahan 6 kristal naga. Tidak menyangka membunuh naga hitam juga akan menjatuhkan item untuk masuk ke pangkalan bawah medan perang purba, kuil Raja Naga. Sekarang levelku belum cukup. Nanti setelah aku sampai ke tingkat bawah, aku akan coba lihat kuil Raja Naga itu. Kamu sekarang seharusnya belum bisa ke medan perang. Tingkat bawah. Kita lanjutkan farming naga iblis saja. Baik, lanjutkan. Naga hitam sekalipun bukan lawan kita. Naga angin kecil ini pasti gampang ditaklukkan. Buat pingsan dia. Ternyata tidak pingsan. Kalau begitu aku akan menguatkan pertahananku. Berhasil. Selanjutnya giliran saya. Berhasil membunuh naga angin. Pengalaman bertambah 5,5 juta poin. Mendapatkan tambahan 4 kristal naga.
Sekarang aku sudah semakin mahir. Lanjutkan terus, baik. Tidak kusangka kita sudah mengulang dungeon makhluk naga 8 kali. Berkat kemampuan pengumpulanmu, sekarang sudah terkumpul 72 urat naga. Lin Moyu, kalian lebih baik keluar dari sini dulu. Dungeon ini akan segera hilang. Iblis dan naga sebentar lagi akan keluar dari dungeon. Bukankah itu justru lebih baik? Apa mungkin kamu ingin? Betul, mengadang pintu dan membunuh. Nanti ingat pakai kemampuan kumpulan massal ya. Tenang saja, tidak akan ada yang terlewat. Maaf. Demi keselamatan kalian, segera tinggalkan tempat ini. Kenapa kita harus mengulang dungeon lagi sih? Dia Lin Moyu. Siapapun dia, begitu saja sudah cukup. Kita langsung pergi. Kapten, kenapa kita harus pergi? Karena dia Lin Moyu. Apa-apaan dengan Lin Moyu? Sekuat apapun dia tidak boleh mengadang pintu. Nanti kalian akan tahu kenapa. Siapkan, mereka akan keluar. Baik. Ayo bergerak, pasukan kuat. Semua kumpulkan teknik, apa yang terjadi? Kalian tidak perlu bimbingan lagi. Tulang putih dan taring tajam. Sial, siapa yang berani menghalangi pintu kita? Kamu dia adalah Li Boyu. Apa? Itu lagi bocah sialan itu. Semua maju, bunuh dia. Kita akan menguras pedang untuk membunuh kalian. Jangan bermimpi, Wukong. Sialan, ternyata dia pakai keterampilan maju. Wanita hina. Kalau begitu, mari kita buat pertunjukan kembang api yang memukau. Tidak. Ternyata ini tujuan sesungguhnya dia. Ini semua adalah iblis dan naga level 50 lebih. Kenapa bisa begitu rapuh? Tidak benar. Dia terlalu kuat. Tidak menyangka gelombang ini menaikkan kekuatan tentara sampai 70.000. Tapi yang paling besar hasilnya adalah ini. Tidak menyangka mereka punya banyak urat naga. Sekarang aku pegang total 273 potong. Ya ampun, 770.000 persenjataan militer. Dapat, semuanya selesai. Kita pergi dari sini dulu, baik. Mengalahkan begitu banyak naga. Dia sebenarnya membawa berapa banyak air naga? Jangan berpikiran jahat. Tulang kerangkanya bukan untuk diremehkan. Aku tidak berani. Mari kita gunakan kristal naga untuk membangkitkan bakat. Kalian berdua siapa yang duluan? Aku duluan saja. Kebetulan saat aku melakukan perubahan kelas kedua tidak punya bakat yang dibangkitkan. Tidak akan mempengaruhi peluang kristal naga. Setiap kristal naga memiliki peluang sekitar 10% untuk membangkitkan bakat. Aku juga tidak tahu berapa banyak kristal yang harus aku gunakan untuk membangkitkan bakat. Ah, gagal tidak apa-apa. Kristal naga masih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Sebenarnya ini juga berkatmu. Ini berhasil. Hei, bagaimana? Bakat apa yang dibangkitkan?
Api suci, setiap seranganku nanti akan membawa efek api suci. DPS akan meningkat pesat. Wah, itu sangat cocok untukmu. Terima kasih. Selanjutnya giliranmu. Betul. Giliran aku sekarang. Bakalan jadi bakat seperti apa ya? Sangat menantikan. Sekali coba langsung berhasil. Gimana? Bakat apa yang kamu bangkitkan? Aku terbangun dengan kepastian. Aduh, aku terbangun dengan bakat kepastian. Selama bakat aktif, skill pasti mengenai. Dan efek skill juga bisa 100% berjalan. Bakat ini jika dipadukan dengan skill stun miliknya, bukankah itu senjata curang? Lin Moyu, sekarang giliranmu. Cepat, cepat. Aku sangat menantikan bakat apa yang kamu miliki. Baiklah, aku mulai. Bakat terbangun, memanggil rantai kehidupan. Dalam jangkauan tertentu, summon membentuk rantai kehidupan. Kerusakan yang diterima akan ditanggung bersama oleh semua summon di dalam jangkauan. Jadi nanti tengkorakku akan hidup bersama. Atau mati bersama-sama. Artinya selama tengkorak tidak langsung mati seketika, tingkat kematian mereka akan berkurang drastis. Sistem mendeteksi host terbangun dengan bakat baru, mulai mengoptimalkan bakat. Apa? Sedang mengoptimalkan bakat? Ada apa ini? Sistem malah memaksa mengubah bakatku. Terbangun? Ah, ada apa ini? Bukankah tadi pencerahan sudah selesai? Optimasi bakat berhasil. Setelah optimasi, efek bakat diubah menjadi semua summon terhubung dalam rantai kehidupan. Memikul kerusakan bersama-sama. Menerima pemulihan bersama-sama. Sekarang pasukan tengkorakku benar-benar hidup dan mati bersama-sama. Hidup bersama, mati bersama. Sebenarnya kamu terbangun bakat apa sih? Berbagi nyawa dengan makhluk panggilan, ya. Kalau begitu makhluk panggilanmu tidak bisa dibunuh, dong. Hehe, kalian mau kemana selanjutnya? Aku harus kembali ke Kesatria. Kakak bahasa, mereka masih membutuhkan aku. Sementara aku akan latihan di sini sebentar lagi. Lin Moyu, sampai jumpa. Sampai jumpa Lin Moyu. Kalian berdua, sampai bertemu lagi jika beruntung. Aku juga harus kembali ke kerajaan untuk bertemu guru. Tembakan ini cukup kuat, ya. Ini sekelompok iblis elit. Dari baunya, hampir semuanya di atas level 50. Tidak kuduga sebelum pergi bisa mendapatkan poin kehormatan lagi. Cepat minggir. Ini kemampuan elemen racun, ya. Ada juga kutukan. Aku tidak bisa bergerak. Dia orang manusia level 35. Beberapa di antaranya racun. Dan juga kutukan. Zimu, apa yang kamu lakukan? Jangan panik. Aku menutupi kutukannya dengan salju. Meski akan mengurangi sedikit pertahanan, tapi tidak menghalangi kita untuk mencekiknya. Lin Moyu, kali ini kamu pasti mati. Terimalah takdir yang telah ditentukan. HMPH, menurunkan pertahanan. Bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Api jiwa. Tulang kerangka yang tajam. Hanya soal bisa atau tidak. Cepat lari. Mayat meledak. Sekali lagi prestasi militer berhasil didapat. Ternyata itu kamu. Tak kusangka kamu hebat sekali. Tak heran ada Raja Iblis yang secara khusus ingin membunuhmu. Karena tak bisa membunuhmu, maka kita mati bersama. Ingatlah pembunuhmu bernama Hitam Langit Iblis. Tidak bagus.
Yaha! Atas nama Raja Iblis Langit Hitamku, bangkitlah dengan segel jiwa abis. Anakku jika bertemu Raja Ayah. Siapa yang membunuhmu katakan. Itu Lin Moyu. Dia memaksaku meledakkan diri. Apakah itu penyihir mayat dari ras manusia itu? Ya, Raja Ayah. Dan di tubuhnya ada aura Raja Setan Pesona juga. HMPH, Raja Setan Pesona. Sepertinya aku harus mencari dia suatu saat nanti. Kekuatan ledakannya sangat kuat. Untungnya aku punya bakat pemanggilan hidup, tautan kehidupan, dan transfer kerusakan. Para tawanan semuanya terluka parah. Sudah waktunya untuk kembali beristirahat. Oh, Lin, anak muda, kamu sudah kembali. Duduklah dan beristirahat sebentar. Guru kamu masih di Istana Jiwa Perak. Baik, Tuan Meng. Oh, bocah bau-bauan sudah kembali. HMPH, aku akan pergi duluan. Bagaimana kalau kamu mengajakku melihat murid jeniusmu itu? Kalau begitu, ayo pergi. Mari kita lihat hasil bocah bau-bauan itu di arena ujian abadi. Bagaimana hasilnya? Anak muda Lin pasti mendapatkan banyak hasil dalam beberapa hari di medan perang abadi. Unicorn petir suci. Apakah ini kakek dari Mo Yun? Sang penyihir pemanggil legendaris dari suku manusia, Mu Xinghai. Murid menghormati guru. Salam Tuan Mo. HMPH. Bocah bau-bauan. Bagus sekali. Sudah level 35 loh. Kau kenal Lao Fu? Nona Mo Yun sangat mirip denganmu. Selain itu, penyihir pemanggil yang dapat berjalan bersama guru. Di antara manusia seharusnya hanya Tuan Mo yang bisa. Bagus, anak muda, punya mata yang tajam. Bocah ini baru level 35. Kenapa Lao Bai sangat menghargainya? Ceritakan kepada kami tentang ini di medan perang abadi. Kau sudah mengalami apa saja? Guru yang baik. Setelah memasuki medan pertempuran kuno, awalnya aku bertemu dengan Raja Serangga Pemakan Jiwa, kemudian bertemu dengan Ratu Serangga Pemakan Jiwa, juga Bumi dan Dewa Iblis. Beruntung akhirnya aku yang menang. Kau bilang kau membunuh Serangga Pemakan Jiwa berat, dan bahkan membunuh Dewa Naga Sentuh Bumi. Ya hahaha. Dulu kalian berdua bahkan tidak melihat wajah Ratu Serangga. Langsung mundur oleh Raja Serangga Pemakan Jiwa kan? Hampir saja keracunan oleh Dewa Naga Sentuh Bumi. HMPH, cerita lama tidak perlu dibahas lagi. Benar-benar, Pak Meng. Kau agak keterlaluan ya? Anak bau ini selanjutnya bagaimana? Setelah itu bertemu dengan Mo Yun. Saat itu dia juga mendapatkan rune asli. Tapi di batas waktu penggabungan rune, kami semua diserang oleh setan. Untungnya terakhir penggabungan rune asli berhasil. Kemudian kami masuk ke wilayah rahasia pilihan dewa, mendapat kekuatan ketuhanan. Tidak disangka anak ini dalam waktu 2 bulan saja, sudah mengalami banyak hal seperti ini. Ini juga aku dapat dari salinan dasar bumi, hati bumi dan permata bumi. Dengan ini kemungkinan manusia akan lahir lagi ksatria bumi. Anak Ling, kali ini kamu telah membuat jasa besar bagi umat manusia. Itu memang tugas saya. Selain itu, ini adalah bukti Raja Naga yang saya dapatkan dari Istana Naga Setan. Istana Raja Naga. Lao Bai, kamu bahkan belum pernah masuk ke sana, kan?
Oh ya, guru. Ini adalah sisa-sisa Tianlong atau apa itu? Berapa kali kamu mencoba istana naga setan sebenarnya? Kamu pasti menyerbu sarang naga setan itu, kan? Lagi pula pangkat militernya kan kolonel bintang 1? Apa itu kolonel bintang 1 level 35? Seumur hidup belum pernah ada yang seperti itu. Terlalu tidak masuk akal. Ah, membosankan. Ayo pergi, ayo. Tunggu sebentar. Si bajingan itu belum selesai melapor. Pergi sana. Si bajingan itu bikin aku kesal. Batuk, batuk, batuk. Si bajingan. Orang tua itu pergi. Sekarang kamu bisa ceritakan pada kami, seberapa tinggi level kekuatan ilahimu. Dandang Senzu terlalu misterius. Mungkin lebih baik jangan bilang dulu ke guru. Level 30 baru level 3, ya. Masih ada beberapa, sebut saja level berapa. Level 30. Bagaimana mungkin? Dulu aku juga baru naik ke level 5. Sudah menjadi rekor tertinggi untuk ras manusia. Sebenarnya aku sudah menaikkannya ke level 35. Sudahlah, kamu pergi dulu untuk beristirahat. Aku ingin sendiri dulu. Baik, guru. Anak ini benar-benar aneh ya. Kenapa tertekan? Yang muda mengungguli yang tua. Murid lebih hebat dari gurunya. Aku senang bukan main. Tapi ekspresimu tidak seperti itu. Kamu tahu apa? Aku hanya tidak tahu. Latihan apa yang harus dia jalani selanjutnya ya? Ini gampang. Maksudmu benar. Suruh dia melewati jalan yang dulu pernah kamu lalui lagi saja. Sekalian saja upgrade semua skillku sekarang. Sekarang poin kontribusiku sudah mencapai 6.000 poin. Aku sudah sepenuhnya berhak masuk Akademi Pencipta Tuhan. Lihat, ada medan teleportasi. Ini adalah perintah militer. Cepat semua, perintah militer. Tolong antar aku ke benteng nomor 6. Maaf, pekerja tingkat rendah. Silahkan bertugas di benteng nomor 1. Sekarang aku berhak masuk, perwira mayor bintang 1. Menurut aturan, kamu berhak pergi ke benteng mana saja. Antarkan aku ke sana. Benteng nomor 6 adalah... Apakah kamu sudah tahu tim Raja Iblis mana yang akan kamu hadapi? Apakah kamu sudah tahu tim Raja Iblis mana yang akan kamu hadapi? Saat ini masih belum tahu sama sekali. Musuh kali ini agak misterius. Namun aku sudah mengambil alih formasi di kota. Kamu tenang saja. Ah, ada pemuda yang tersesat arah. Lencana kolonel dia 1 bintang. Kolonel ini baru level 35. Itulah dia. Tetua. Anda mengenalnya? Pernah bertemu sekali. Upacara perubahan kelas bocah ini aku yang pimpin. Tak disangka belum setahun. Dia sudah mencapai level 35. Aku ingat. Baru-baru ini lahir seorang letnan termuda dalam sejarah. Tidak mungkin itu dia kan? Benar sekali. Entah di pertempuran nanti, apa kejutan yang akan dia berikan pada kita. Aktifkan mode Legiun. Semua orang bergabung ke Legiun. Siapa wakil ketua Legiun ini? Kenapa baru level 35 saja? Hehe, cuma level 35 datang ke sini seperti bunuh diri ya? Tidak mungkin ada hubungannya. Aku datang untuk mencari kehormatan militer. Aku mengenalnya.
Dia adalah Lin Moyu yang memecahkan rekor kejuaraan profesional dunia. Apa? Aku ingat saat itu dia baru level 27. Bagaimana bisa naik level begitu cepat? Ah, aroma ini. Mereka bukan iblis jurang, tapi naga. Mereka adalah pasukan naga muda. Tidak disangka naga yang diusir dari medan perang asalnya ribuan tahun lalu kembali lagi. Naga atau iblis. Mereka semua adalah musuh umat manusia. Serang seluruh pasukan. Amati seranganku. Gagalkah? Benar-benar meremehkan naga-naga ini. Tetapi yang berikut ini adalah bagian utama. Aku bangkit. Zhang Lao, hati-hati kapal perang itu menyerap kekuatanmu. Kalau begitu biarkan dia menyerap sampai kenyang. Zhang Lao, sudah siap? Sudah siap. Apa, kali ini malah hancur? Ini adalah kekuatan balasan. Bunuh semua manusia keji ini untuk membalas kematian saudara kita. Balas dendam untuk saudara-saudara yang sudah tiada. Jangan harap kalian bisa mencatat prestasi. Kira-kira dengan skill serangan bisa menghentikan kami? Lelucon menyerbu ke kota membunuh semua manusia, ya. Semua sudah siap untuk menghadapi musuh. Jumlah musuh terlalu banyak. Selain itu mereka dilengkapi dengan ksatria, pemanah, penyihir serta penyembuh. Kekuatan tempur mereka sangat kuat terus-menerus. Kalau begitu, mari kita coba. Apa yang dia coba lakukan ini? Wah, apakah dia sudah gila? Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Dia hanya putus asa, ingin mengantarkan kematian dirinya sendiri. Ini adalah pasukan puluhan ribu orang dari suku naga. Orang ini benar-benar gila, ya. Aku tidak kuat. Aku harus pergi membawa dia kembali. Jangan terburu-buru. Kamu tunggu dulu dan lihat. Keluar sekarang. Pertama itulah pasukan miliknya sendiri. Pasukan mayat hidup. Dia adalah Lin Muyu. Raja monyet memerintahkan bunuh Lin Muyu. Hadiah adalah garis keturunan tinggi. Menghormati kolam naga, bunuh sekali si cumi-cumi. Suku naga sangat tahan terhadap kutukan. Kalau begitu, hanya bisa pakai ini. Auman adalah serangan elemen racun penyembuh. Penyihir manusia yang licik. Pememanah menyerang saya sebanyak ini. Bagaimana mungkin bisa bertahan? Serangan balik. Terlambat. Meski Lin Moyu memiliki pasukan, tetapi jumlahnya masih jauh berbeda dengan suku naga. Itu terlalu sombong. Pengawal, kalian cepat lihat apa? Dia malah menahan gelombang serangan ini. Sulit dipercaya, bagaimana dia bisa melakukannya. Memang benar ada pasukan dengan ikatan nyawa, ditambah dengan penyembuhan dari jenderal mayat hidup. Selama tengkorak-tengkorak itu tidak langsung dibunuh, maka mereka adalah makhluk yang abadi dan tidak bisa dimusnahkan. Segala sesuatunya sudah siap, tinggal menunggu angin timur.
Dia keluar dari pasukan. Mau apa ini? Apakah bocah ini berniat membunuh semua prajurit kuat suku naga sendirian? Sial, kenapa tengkorak-tengkorak ini tiba-tiba jadi sangat kuat? Lupakan tengkorak-tengkorak itu. Bunuh Lin Moyu dulu. Ya, bunuh Lin Moyu. Karena sudah ada mayatnya, maka semuanya sudah berakhir. Mayat meledak. Ini skill apa ini? Para suku naga langsung terbunuh. Sebenarnya apa yang terjadi? Itu tadi adalah skillnya. Tidak baik. Cepat lari. Ada monster bilang dia monster ya. Tidak disangka langsung naik 2 level. Pangkat militernya juga naik jadi Jenderal Dewa. Berapa banyak jasa militer yang dikumpulkan Jenderal Dewa ini sebenarnya? Ada yang tidak beres. Prajurit naga level 70. Seharusnya benteng nomor 6 tidak ada monster level 70. Sepertinya energi formasi penekanan melemah. Makanya mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini. Saya sudah minta bantuan ke benteng nomor 8. Tapi mungkin butuh waktu sedikit. Prajurit naga level 70 dengan Moyu. Dia. Panggilan pedang angin, ini buruk. Kemampuan panggilanku dibatasi. Sekarang jadi masalah. Tidak ada makhluk panggilan. Dia mau bertarung bagaimana sekarang? Apakah dia masih punya kartu lain? Serangan yang kuat. Kalau begitu coba jurus ini. Taring tulang putih. Skill fisik tidak berpengaruh. Kalau begitu hanya ada api jiwa. Meskipun prajurit level 70, tapi kalau dibandingkan dengan medan perang kuno, kamu jelas kalah jauh. Sekali lagi. Ikan emas. Belum berdoa juga. Memang keras kepala sekali. Kalau tidak bisa membunuhmu, lebih baik kamu mati duluan saja. Apa? Dia ternyata meledakkan dirinya sendiri. Sepertinya Lin Moyu benar-benar memaksanya ke jalan buntu. Apakah bocah itu benar-benar jatuh begitu saja? Lin Moyu sehebat itu tapi masih mati? Iya, sangat disayangkan sekali. Tidak benar, kalian cepat lihat deh. Sepertinya ada bayangan seseorang berjalan. Ya Tuhan, itu Lin Moyu. Dia ternyata tidak mati. Sangat kuat. Dia bagaimana caranya bisa bertahan? Kali ini berkat bakat tautan kehidupan. Saat menerima ledakan itu, luka dibagi ke semua makhluk panggilan. Walau begitu, pasukan tengkorak kita semua juga menderita kerusakan berat. Kedepannya harus mencari cara menghindari hal seperti ini. Selamat datang kembali, Yang Mulia Jenderal Dewa. Master Zhang, sudah lama tidak bertemu. Dulu saya sudah melihat kamu anak muda punya potensi luar biasa.
Tak disangka kamu langsung naik jadi Jenderal Dewa. Berkat keberuntungan dari Anda saja. Hehe, kamu sungguh rendah hati. Saya hanya yang mengatur formasi perpindahan jabatan saja. Perang di benteng nomor 6 sudah usai. Kemana Lin Zhenjiang akan pergi selanjutnya? Bagaimana keadaan benteng lainnya? Baru saja saya sudah bertanya. Keadaan benteng lain masih relatif stabil. Kalau begitu saya tidak jadi pergi. Kali ini saya merebut poin militer semua orang. Saya di sini ingin meminta maaf kepada semua. Hei, bagaimana mungkin? Jenderal Lin memang begitu. Musuh semuanya dibunuh oleh Jenderal Lin sendiri. Seharusnya Anda yang mendapatkan poin militer. Di mana? Jenderal Pejuang Naga di mana? Pertempuran ini sudah selesai. Ya. Jenderal Pejuang Naga sudah tewas. Kalian hanya punya satu yang di atas level 60. Bagaimana cara membunuhnya? Jenderal Pejuang Naga meledakkan diri. Dipaksa sampai mentok oleh Jenderal Lin dan meledakkan diri. Jenderal bukan harusnya semua di benteng nomor 9? Memang ini lencana Jenderal. Tapi kenapa aura Jenderal besar hanya setingkat 37? Apa mungkin dia sengaja menyembunyikan levelnya? Paladin Dongfeng, saya pernah bertemu Jenderal besar. Salam, Kolonel Dongfeng. Terima kasih sudah datang mendukung bawahanku. Hanya menjalankan perintah. Dengan Jenderal besar ada di sini. Jenderal Pejuang Naga biasa itu tidak ada apa-apanya. Pertempuran di sini sudah selesai. Aku juga harus pergi. Selamat jalan, Tuan Jenderal Dewa. Halo Tuan Meng, anak Lin sudah kembali. Kenapa kamu jadi Jenderal Dewa? Setelah memusnahkan satu pasukan Legion Yalong di Benteng No. 6. Aku jadi Jenderal Dewa. Sendirian memusnahkan satu legion. Anak ini memang layak menjadi Jenderal Dewa. Yo, anak Lin sudah kembali. Apa kabar? Kenapa kamu jadi Jenderal Dewa? Begini guruku. Aku bertemu di Benteng No. 6. Anak baik, sendirian meraih keberhasilan dan pengalaman militer. Tapi jangan terlalu merasa bersalah. Ras manusia butuh yang terhebat, pejuang tingkat dewa. Kalau ada yang tidak terima dan berani banyak bicara omong kosong, ya pukul dia. Pukul sampai dia menyerah. Guru, aku dalam pertempuran kali ini terkena summon dan diblokir. Apakah ada cara melawannya? Tentu saja ada. Aku akan membawamu ke satu tempat dulu. Lao Bai. Moyu, aku kenalkan kamu pada seseorang. Ini adalah Dekan Akademi Penciptaan, Mo Xinghe. Adik Mo Xinghe. Seorang pria tua level 89. Dekan Mo. Hei Lao Bai. Ini adalah muridmu. Bagaimana? Cukup bagus, kan? Memang bagus. Tapi kamu datang terang-terangan mencuri sumber daya Akademi Penciptaanku. Itu agak tidak benar, ya? Apa maksudmu mencuri sumber daya? Muridku adalah juara nasional yang sah. Cukup memenuhi syarat untuk bergabung dengan akademimu, loh. Kalau begitu, saya ingin lihat. Berikan data muridmu padaku. Lin Mo. Santai saja, ya. Jangan sampai kamu kaget. Juara nasional tahun ini, sekarang sudah level 37, dan kontribusinya juga. Kenapa bisa ada 110.000? Kamu tahu murid si tua? Tahu, katanya dia jenius super. Si tua itu seumur hidupnya cuma menerima satu murid ini saja. Murid si tua bernama Lin Mohan, adalah kakak kandung bocah ini. Mereka sekeluarga dengan darah yang sama. Kalau kakaknya sudah sehebat itu, sebagai adik, pasti dia tidak akan kalah.
Kamu, tunjukkan lencana militermu. Buat dia takut. Pahlawan dewa apa? Jika dia yang meraih mahkota militer sendirian, maka 110.000 poin kontribusi bukan hal yang aneh. Tunggu dulu. Itu adalah rune asli. Siswa Lin memang berhak masuk Akademi Penciptaan. Tetapi sesuai aturan, masih harus menjalani tes terlebih dahulu. Lin Moyu, silakan ikut saya. Hari ini kebetulan adalah hari ujian Akademi Penciptaan. Siswa-siswa di luar sedang menjalani penilaian. Suseng. Lin Moyu, materi ujian hari ini adalah bertahan selama 1 menit di depan lawan. Kamu juga coba. Baik. Peserta selanjutnya Lin Moyu, silakan masuk ke arena ujian pertarungan. Itu Lin Moyu. Benar-benar dia. Apakah dia akan bergabung ke Akademi Penciptaan kita? Kenapa dia datang ke sini? Lin Moyu, kamu sekarang level 37. Kami akan mensimulasikan iblis level 47 untuk ujianmu. Terima kasih, Guru. Anak ini cukup tinggi levelnya. Entah dari mana kepercayaan dirinya berasal. HMPH, pendatang baru sama saja. Nanti juga akan jadi patuh. Kami punya banyak profesi legendaris di sini. Tidak tahu kenapa dia sampai didekati langsung oleh kepala sekolah. Ingatlah, asalkan bertahan 1 menit di tangan iblis, itu sudah dianggap lulus ujian. Iblis pedang kedalaman level 47. Ternyata yang saya hadapi adalah iblis pedang kedalaman. Ini adalah iblis tersulit di kedalaman. Sekarang dia sudah selesai. HMPH, tulang tajam dan taring. Guru, seharusnya ini sudah dianggap menyelesaikan ujian, kan? Hitung detik penyelesaian. Membunuh seketika naik 1 level. Itu iblis yang levelnya 10 level lebih tinggi dari dirinya. Kalau bilang seketika ya seketika. Sial, dia jadi lebih kuat lagi. Jarak kekuatan mereka semakin jauh. Selamat, kamu berhasil melewati ujian. Mulai sekarang, kamu resmi menjadi anggota Akademi Penciptaan kami. Terima kasih, Dekan. Kenapa sikap Dekan padanya agak aneh ya? Siapa sebenarnya Lin Moyu ini? Nak, kamu tidak tanya aku. Kenapa aku ingin kamu bergabung dengan Akademi Penciptaan? Saya yakin Anda punya alasan sendiri. Saya percaya kepada guru, orang tua di Akademi Penciptaan Dewa. Jika sudah menerima kalian pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk melatih kalian. Jadi sumber daya di Akademi Penciptaan Dewa pasti tidak akan sampai kepada kalian. Selain itu ada satu hal di Akademi Penciptaan yang sangat penting bagimu. Itu dapat secara signifikan meningkatkan peluang pengembangan profesi saat transisi ketiga. Bukankah ada batu dewa elemen yang dapat meningkatkan peluang pengembangan profesi transisi ketiga? Kedua kemungkinan itu bisa digabungkan, tidak saling bertentangan. Mengenai apa sebenarnya itu, saya juga tidak tahu sekarang. Yang saya tahu itu adalah sebuah cahaya. Terletak di posisi inti Akademi Penciptaan. Hal ini guru tidak bisa membantu kamu. Harus mengandalkan dirimu sendiri. Senior Lin, kau bilang kau pernah bertemu Lin Moyu di medan perang kuno. Ceritakanlah kisahnya kepada kami. Baik, aku akan ceritakan pada kalian. Kalian semua tahu di medan perang kuno ada seorang bos level 55, yang disebut Naga Dewa Sentuhan Bumi. Aku tahu katanya bos itu sangat menakutkan. Lin Moyu menantangnya sendiri, membunuh Naga Dewa Sentuhan Bumi. Apa? Lin Moyu menantang Naga Dewa Sentuhan Bumi sendirian? Ngapain bercanda begitu? Bermain mulut saja bukan seperti itu caranya. Iya, cuma karena jarang melihat jadi heran. Kalau diberitahu kepada mereka, Lin Moyu menantang Naga Dewa Sentuhan Bumi sendirian saat levelnya masih 30. Mungkin. Nanti kalau kalian lihat sendiri baru akan percaya. Tak lama kemudian,
Dia kembali mendapatkan rune asli, bahkan menjadi musuh bebuyutan iblis jurang dan ras naga. Cerita ini semakin tidak masuk akal saja. Dia benar-benar mendapatkan rune asli, masih bertahan sampai 10 hari ya. Kenapa rasanya seperti mendengar cerita legenda ya? Tunggu dulu. Sebelumnya Empire Sensa mengeluarkan seorang jenderal dewa level 37. Kalau tidak salah, sepertinya dia bernama Lin Moyu. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Jenderal Dewa Lin Moyu benar-benar dia. Ya ampun, tidak heran dekan harus menemui dia sendiri. Belakangan ini, urusan Lin bocah itu sungguh menjadi bahan perbincangan. Aku dengar bahkan orang-orang dari negara Ying juga tahu. Kamu tidak berniat turun tangan mengurusi ini? Kalau terus begini, dia akan dipuja-puja seperti dewa. Biarkan saja mereka memuja. Semakin dipuja semakin bagus. Kamu tidak takut ada yang bermain curang di belakang? Tentu saja aku tahu ada yang ingin menjatuhkan Lin Moyu dengan pujian berlebihan. Tapi sudah sampai sejauh ini. Lebih baik biarkan rumor itu makin dilebih-lebihkan saja. Jemaat iblis dan tikus kotor dari selokan ini. Aku akan bermain-main dengan kalian. Ternyata iblis dibedakan dari darah dan kasta. Ada monster biasa, iblis biasa, elit iblis, penguasa iblis, dan iblis level 4 tingkat. Selain itu ada monster khusus seperti ilusi jurang, roh api jurang dan sejenisnya. Kelihatannya dunia jurang jauh lebih kompleks dari yang kubayangkan. Menurut catatan kitab, dari 10 raja iblis teratas di dunia jurang, manusia hanya mencatat 5 di antaranya. Yang menempati peringkat keempat adalah Raja Iblis Hitam. Dia adalah nenek moyang Dewa Iblis Hitam. Karena dia adalah keturunan Raja Iblis, maka seharusnya dia bisa bereinkarnasi melalui tanda jiwa. Tapi aku bisa membunuhmu sekali. Bisa membunuhmu kedua kalinya. Aku harus segera menambah banyak pengetahuan secara intensif, agar tidak terperangkap lagi dalam jebakan ilusi iblis di jurang yang sama. Apakah ada sesuatu, Dekan? Mahasiswa Lin. Maaf mengganggu. Bisakah kamu keluar sebentar? Ya, saya akan segera ke sana. Dekan, Anda memanggil saya? Kali ini aku ingin meminta bantuanmu, Lin. Silakan katakan, Dekan. Baru-baru ini ada pos pengawas ras naga di sekitar benteng nomor 1. Dungeon tersebut mengalami mutasi, dan ada banyak dungeon seperti itu di medan perang asli. Yang lebih mengejutkan lagi, setelah mutasi, dungeon tersebut menjadi basis teleportasi kembalinya ras naga. Sekarang tentara ras naga sedang melakukan teleportasi melalui dungeon tersebut, terus-menerus tiba di berbagai sudut medan perang asli. Apakah tidak bisa menghancurkan dungeon tersebut? Sayangnya kami terlambat merespons. Ras naga menggunakan metode khusus untuk memperkuat dungeon tersebut. Sekarang satu-satunya cara adalah menghancurkan mereka dari dalam dungeon. Jadi, tugasmu kali ini adalah membuka tingkat kesulitan neraka dungeon ras naga minor. Lalu hancurkan itu. Saya mengerti. Temui Direktur Mo, Tuan Jenderal Sen. Bagaimana situasi dungeon? 10 hari yang lalu kami sudah menguasai area sekitar dungeon. Sekarang mereka semua bersembunyi di dalam dungeon dan tidak keluar. Kolonel Jiao, bicaralah. Bagaimana saya harus bekerja sama secara spesifik? Kami sudah menyiapkan tim. Akan menyerang tingkat kesulitan neraka bersama Jenderal Sen Lin. Nanti kita akan menggunakan gulungan berantai ini untuk meledakkan pintu keluar, oke? Saya mengerti. Tapi untuk tingkat kesulitan neraka, saya bisa pergi sendiri. Sendirian Jenderal Lin Sen? Itu dungeon tingkat kesulitan neraka level 35, tenang saja. Siswa Lin sendirian sudah cukup.
Jenderal Ming Shen harus hati-hati ya. Kami juga akan mempercepat. Segera menuntaskan tingkat kesulitan lainnya. Selama ini saya melawan monster dan menyelesaikan dungeon dengan level lebih tinggi. Kali ini malah harus masuk dungeon dengan level yang lebih rendah dari saya. Biarkan aku lihat dulu dungeon ini. Sekarang bagaimana keadaannya sebenarnya? Pilih tingkat kesulitan neraka. Direktur Mo, apakah Jenderal Lin Shen benar-benar bisa sendiri? Tenang saja. Dia pasti yang tercepat. Merasa ada aroma yang sudah familiar. Itu adalah skill pembersihan yang punya kontrol. Aku masih ingat dengan jelas. Kupikir dia akan menjadi jauh lebih kuat. Ternyata levelnya baru 36. Cepat selesaikan mereka. Tak tertandingi. Hei, lihat itu Lin Moyu. Dia datang. Hari ini berani masuk sendirian ke dungeon mencari mati. Ternyata pasukan naga sudah menempati dungeon ini. Kalau begitu, habisi mereka semua untukku. Teman lama yang sudah kukenal, aku kembali lagi. Semua prajurit naga, dengarkan perintah, habisi Lin Moyu. Tidak heran aku diminta untuk menyelesaikan tingkat neraka. Ternyata banyak prajurit naga yang bersembunyi di dalam dungeon. Kalau begitu, mari kita coba pertaruhkan. Selama ada satu mayat, itu artinya aku menang. Mayat meledak, ha. Ah, bagaimana bisa seperti ini? Apakah dia benar-benar manusia? Apa skill ini? Kenapa naga tidak punya informasi tentang skill ini? Sangat sederhana, karena mereka pernah melihatnya. Semua sudah mati. Pusaran yang menandai pintu keluar dungeon muncul. Artinya di pihakku sudah selesai. Selanjutnya hanya menunggu tingkat normal dan mimpi buruk selesai. Cahaya ungu. Ini gulungan di tangan Dewa Lin telah diaktifkan. Aku sudah bilang kan, kamu harus percaya sama Lin. Kamu benar. Dewa Jenderal memang pantas disebut dewa. Jenderal bukan sesuatu yang bisa kita. Berhasil melewati 2 tingkat kesulitan lainnya juga. 3 tingkat kesulitan dalam keadaan selesai sekaligus. Dungeon ini akan benar-benar hilang. Sepertinya di luar sudah selesai. Sudah waktunya meninggalkan sini. Tidak bisa keluar. Ada apa ini? Simbol keluar dungeon tingkat tinggi pun tidak berfungsi. Seluruh dungeon terkunci. Sepertinya ada yang mau membunuhku. Sialan ini, itu tim dari dungeon tingkat lain. Arus energi di sini kacau. Kenapa bisa aneh seperti ini? Baju zirat tulang ini tidak akan tahan lama. Siapapun yang membuat kekacauan ini, aku akan membunuhmu. Kekuatan ini. Selevel dengan serangan Raja Iblis.
Ah Bunda Lin, Lin bocah itu ada masalah. Apa? Dia di mana? Di dungeon pos pengawas naga benteng perang lama nomor 1. Aku akan ke sana sekarang juga. Ya, ini terjadi apa? Kenapa mereka belum keluar juga? Memang ada yang tidak beres. Ini dia tempatnya, ya? Ah, itu karena Bai Shen meminta Lin Muyu untuk membantu. Siapa sebenarnya yang punya ide untuk menghancurkan dungeon itu? Sebenarnya, dari sini terlihat bahwa perbedaan antara aku dan Lao Bai masih sangat besar. Lao Bai, jangan buat dia kesulitan. Pesan dari benteng nomor 19 sudah diterima. Termasuk gulungan rantai juga. Itu juga dikirim dari sana. Bagus sekali. Tak kusangka ada orang di sana yang ingin menyakiti muridku. Apakah mereka menganggap aku sudah tua? Lao Bai, jangan terburu-buru. Lin anak itu baik-baik saja. Sekarang dia sudah masuk ke abis. Sudah masuk abis. Aku mengerti sekarang. Aku akan segera kembali. Pasti itu orang dari Bai Mo Hui. Tak kusangka ada yang menyusup ke dalam militer. Dan itu di tingkat atas pula. Oh ya, bagaimana kamu tahu Lin anak itu baik-baik saja? Bahkan sudah pergi ke abis. Kamu lupa bahwa dia memakai batu teleport abis yang kuberikan padanya. Jadi Lin anak itu bisa kapan saja teleport kembali ke sini. Benar, bukan? Kamu tidak perlu khawatir. Dia belum kembali. Jelas dia punya rencana sendiri. Tapi soal benteng nomor 9, kamu berniat bagaimana menangani ini? Saya akan menyelidikinya. Saya ingin tahu siapa yang mencakar terlalu jauh. Apakah ini abis? Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Untungnya saya punya pecahan inti iblis. Ini memungkinkan saya dalam 1 jam tanpa harus khawatir terdeteksi oleh iblis. Setelah 1 jam berlalu, energi teleportasi abis akan penuh. Saat itu saya bisa kembali. Sepertinya abis juga bukan tempat yang tandus. Ada yang tidak beres. Kenapa iblis semakin banyak? Apakah saya ketahuan? Iblis seharusnya paling membenci elemen cahaya. Mereka hendak apa ini? Sekalian saja HMPF. Benar sekali. Ini adalah rahasia elemen cahaya. Tak disangka ini tersembunyi di dalam abis. Kesempatan dapatkan kristal elemen cahaya. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Elemen ini ternyata bisa membuat iblis berkembang dan berevolusi. Makanya mereka semua mau masuk ke sini. Ternyata memang mereka sedang mencoba berevolusi. Siapa dan bagaimana mereka masuk? Aduh, ini manusia, masih berani datang ke abis. Makan dia, makan dia. Tidak tahu diri ya? Ternyata memang itu adalah dungeon elemen cahaya. Memilih tingkat neraka.
Ah! Mereka ini ingin. Level mereka terlalu rendah. Skill ini hampir tidak berbuat, tapi sinarnya terlalu menyilaukan. Setiap naik 100 lantai bisa mendapatkan sebuah barang. Sepertinya tempat ini adalah dungeon yang sama dengan rahasia pilihan para dewa. Tidak perlu melawan monster. Biar aku coba dulu. Kenapa sekarang kamu mulai minum teh lagi? Tidak khawatirkan Lin bocah itu lagi. Bocah brengsek itu sekarang berada di jurang dalam. Maka dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Hehe, memang sudah kukatakan. Ini tidak seperti karaktermu. Tenang, aku akan terus memantau pergerakannya. Selain itu, Lin bocah sekarang tidak seperti dulu lagi. Ternyata seperti yang aku kira. Hanya perlu melewati ujian untuk mendapatkan hadiah. Kalau begitu lanjutkan saja. Akhirnya terkumpul 5 pecahan. Selanjutnya, gabungkan ke dalam batu dewa elemen baru. Setelah digabung, peluang pengembangan profesi meningkat 2 kali lipat. Jalur belum selesai dilalui. Sudah mendapatkan kristal cahaya. Tidak tahu apa hadiah selanjutnya. Kalau begitu, lanjutkan. Mengurangi kerusakan elemen cahaya sebesar 50%. Ada kemungkinan memperoleh 1 skill elemen cahaya. Gunakan. Terima kasih malaikat. Akhirnya mencapai puncak. His, mirip dengan item yang didapat di Istana Dewa Api sebelumnya. Apakah ada hubungan di antara keduanya? Ah! Ternyata ini senjata legendaris. Sayangnya ia rusak. Dan hanya bisa digunakan setelah level 70. Sekarang tidak berguna untukku. HMPH, saatnya keluar. Tidak boleh membiarkan mereka menunggu sia-sia. Hehehe. Akhirnya keluar juga. Haha, bunuh dia dan aku bisa makan enak lagi. Iya, semua hanya iblis level di bawah 45. Membosankan. Ah, skill pertahanannya sangat kuat. Seberapa kuat manusia level 37? Hancurkan bersama-sama. Sekarang giliran aku, kan? Apakah ini tulang kerangka yang tidak mati dan muncul kembali adalah sumennya? Tidak mungkin. Bagaimana sumen dari kematian bisa begitu kuat? Pertanyaan-pertanyaan ini simpan saja untuk dipikirkan saat di neraka. Mayat. Apakah ada bos? Ternyata kau, bajingan ini. HMPH, begitu terburu-buru untuk mengirim nyawa, ya. Kalau begitu, seperti yang kau inginkan saja.
Berhasil membunuh api roh jurang. Pengalaman bertambah 1,8 juta poin. Mendapat tambahan 1 batu api. Mereka mau keluar ya? Itu apa sebenarnya? Kenapa begitu banyak tengkorak? Manusia rendahan berani menyerang kami secara mendadak. Bunuh dia. Walaupun kalian banyak jumlahnya, berapa babak yang bisa kalian bertarung? Yang saya miliki hanyalah mayat. Jangan pedulikan tengkorak-tengkorak itu, bunuh si penyihir manusia itu. Bunuh dia. Jangan terburu-buru. Kalian tak seorang pun akan lolos. Jangan bermimpi. Hahaha. Manusia terlalu sombong berani datang sendirian ke jurang. Hahaha. Sepertinya hari ini bisa makan ekstra. Pasukan, cepat lihat ke sana. Manusia itu tidak terluka sedikit pun. Apa itu? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku paling suka kalian datang sendiri untuk mengirim nyawa. Tidak baik. Cepat pergi melapor pada Raja Iblis. Sayangnya masih ada yang lolos. Andai saja ada kemampuan larangan udara. Mereka semua berlari ke arah itu. Apa jangan-jangan itu sarang mereka? Mari kita jalan ke sana dan lihat. Ternyata dasar jurang juga ada kota. Aku sudah merasakan aroma iblis yang sangat kuat. Tidak ada waktu untuk menunda lagi. Kita masuk kota. Cepat ikuti aku ke sana. Tadi apakah ada sesuatu yang terbang melewati? Keluar sekarang. Pasukanku, aku tak akan mundur. Pertempuran kota dimulai. Akhirnya saatnya kalian merintih. Semua ini pantas kalian terima. Sampai sekarang aku masih ingat saat kejuaraan profesional. Iblis menyerbu kota di layar. Apa yang terjadi? Semua, lari cepat. Ya ampun, sangat menakutkan. Akankah aku mati di sini? Dulu iblis dasar jurang menyerang suku dewa dan melakukan pembantaian kota. Hari ini aku akan membuat tempat ini luluh lantak tanpa sisa. Portal teleportasi. Ini pasti digunakan iblis untuk saling teleportasi antar kota. Apakah aku bisa menggunakan portal ini untuk mengirim aku ke kota iblis lainnya? Ada. Meskipun aku punya aura yang menyamar sebagai inti iblis, aku masih belum bisa mengaktifkan portal teleport dasar jurang. Kalau begitu hanya bisa mengaktifkan formasi teleportasi dengan setan sejati. Simbol huruf ini sama sekali tidak bisa dimengerti. Ambil saja yang terlihat seperti nama kota sembarangan. Tidak tahu akan teleport kemana.
HMPH, sepertinya aku memilih dengan tepat. Kalau begitu lanjutkan. Ada apa ini? Dari mana munculnya tulang-tulang ini? Ini manusia. Ternyata ada manusia yang menerobos ke dalam jurang. Cepat buka penghalang itu. Ya. Apakah ini ingin mengurung diri sendiri? Kalau begitu jangan salahkan aku jika membantai abis. Cepat beritahu Raja Iblis. Bodoh, kekuatan serangannya begitu tinggi. Kita tidak bisa menang. Cepat mundur, masih mau lari. Hari ini tidak membunuh. Hari esok yang akan menanggung malapetaka pasti kita, manusia, pergi ke kota berikutnya. Bagus. Di sini ternyata ada begitu banyak setan tingkat tinggi. Hari ini tidak peduli berapa banyaknya. Aku harus membantai kalian semua abis. Dulu ketika jurang menyerang dunia manusia, pasti tidak menyangka hari seperti ini akan datang, kan? Titik teleportasinya berubah. Sepertinya mereka sudah menyadarinya. Mungkin mereka sudah memasang jaring yang sangat rapat, sedang menunggu aku datang ke sana. Kalau begitu, aku akan mencoba seberapa dalam sebenarnya air di jurang abis ini. Meski itu sarang naga dan sarang harimau, ada teleportasi abis. Sebenarnya aku juga bisa mencoba melewatinya. Seorang manusia rendah hati bisa bertahan menahan pukulan dari raja ini.